Hindu. Hindu itu agama tertua yang masih hidup sampai sekarang. Nggak ada pendiri tunggal. Asalnya dari India dan berkembang ribuan tahun sebelum Masehi. Dewa-dewanya banyak, seperti Siwa, Wisnu, Brahma. Tapi semua itu dianggap bagian dari satu realitas utama, yaitu Brahman. Konsep pentingnya, karma, perbuatan kita balik ke kita. Reinkarnasi, mati, lahir lagi. Dan moksha, lepas dari siklus itu. Kitab suci utamanya, Weda. Dan praktiknya sangat beragam, tergantung tradisi dan daerah. Pernah dengar istilah karma itu nyata? Nah, itu dari sini. Buddha. Buddha itu lahir dari Hindu, tapi ambil jalur beda. Pendiri utamanya, Siddhartha Gautama. Seorang pangeran yang ninggalin istana buat cari arti hidup. Setelah bertapa, dia dapat pencerahan, dan dikenal sebagai Buddha. Agama ini nggak fokus pada Tuhan, tapi pada penderitaan, dan cara lepas dari penderitaan. Intinya ada di 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Hidup seimbang, nggak berlebihan. Banyak yang fokus ke meditasi, kesadaran, dan etika. Tujuannya, mencapai nirwana, bebas dari penderitaan. Kalau kamu pernah lihat biksu jalan pelan sambil diam, itu bagian dari praktik mereka. Yahudi. Yahudi adalah agama monoteistik pertama yang besar. Percaya pada satu Tuhan, Yahweh. Kitab sucinya, Tanakh. Dan sejarahnya, panjang banget. Mulai dari zaman Musa, perjanjian Tuhan, sampai diaspora ke seluruh dunia. Banyak aturan hidupnya tertulis detail. Makanan halal, kosher, hukum sabat, dan banyak lagi. Agama ini sangat terikat dengan etnis Yahudi. Nggak cuma kepercayaan, tapi juga identitas budaya. Kristen. Kristen lahir dari akar Yahudi, tapi pusatnya, Yesus Kristus. Dipercaya sebagai anak Tuhan dan juru selamat manusia. Kitab sucinya, Alkitab, terdiri dari perjanjian lama dan baru. Ajarannya, kasih, pengampunan, dan iman kepada Yesus. Umat Kristen percaya bahwa keselamatan datang dari iman, bukan cuma perbuatan. Cabangnya banyak, Katolik, Protestan, Ortodoks, dan lainnya. Sekarang Kristen jadi agama dengan pengikut terbanyak di dunia. Islam. Islam muncul di Arab abad ke-7, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang dipercaya sebagai nabi terakhir. Percaya pada satu Tuhan, Allah. Kitab sucinya, Al-Quran, bahasanya Arab. Islam punya 5 rukun sebagai fondasi: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Umat Islam juga mengakui nabi-nabi sebelumnya, seperti Musa, Daud, dan Isa. Sekarang Islam jadi agama terbesar kedua di dunia. Kalau kamu pernah lihat azan, salat, atau Ramadan, itu bagian dari ajaran Islam. Taoisme. Taoisme dari Tiongkok. Fokusnya bukan menyembah, tapi mengalir bersama alam. Tao artinya jalan. Jalan alami, jalan semesta. Konsepnya, hidup harmonis, sederhana, tidak memaksakan kehendak. Simbol terkenalnya, yin dan yang, hitam dan putih, siang dan malam. Semua harus seimbang. Keseimbangan itu kunci hidup, kata orang Tao. Konghucu. Konghucu, atau Konfusianisme, itu lebih ke sistem etika dan moral. Diajarkan oleh Konfusius. Fokusnya, keluarga, tata krama, dan tanggung jawab sosial. Nggak bicara soal surga neraka, tapi soal bagaimana jadi manusia yang benar. Nilai utamanya, hormat pada orang tua hidup, teratur keadilan dan kebijaksanaan. Di Tiongkok dan Asia Timur, pengaruhnya masih kuat banget. Pernah disuruh sopan sama orang tua? Itu mirip nilai Konfusianisme. Kepercayaan tradisional. Sebelum agama besar masuk, manusia sudah percaya hal-hal gaib. Di berbagai penjuru dunia muncul kepercayaan lokal. Contohnya, animisme, dinamisme, dan kepercayaan pada leluhur.
Di Indonesia juga ada, kayak Aluk Todolo, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lainnya. Mereka percaya alam punya roh, dan hidup harmonis dengan alam itu penting. Di Indonesia, aliran kepercayaan masih hidup dan diakui secara hukum. Ateis dan agnostik. Ada juga yang nggak percaya Tuhan. Ateis bilang, Tuhan tidak ada. Agnostik bilang, belum tahu, dan mungkin nggak bisa tahu. Jumlah mereka makin banyak, terutama di negara-negara maju. Tapi banyak juga yang tetap punya etika, tujuan, bahkan spiritualitas tanpa agama formal. Sekarang, kita tarik benang merahnya. Semua agama besar punya unsur yang mirip. Ada kitab suci, ada tokoh panutan, ada aturan hidup dan tujuan akhir. Semua ngajarin berbuat baik, menjauhi kejahatan, dan hidup bermakna. Bedanya cuma cara dan jalannya. Tapi pertanyaan yang mereka jawab sama. Jadi, apakah semua agama sama? Nggak juga. Setiap agama punya pandangan, cerita, dan jalan masing-masing. Tapi semua agama, di titik paling dasarnya, berusaha menjawab hal yang sama. Kenapa kita hidup dan bagaimana hidup dengan baik. Dan selama itu bikin kita jadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih menghargai sesama. Mungkin itu inti dari semuanya. Kalau kamu suka hal-hal kayak gini, dibahas ringkas, jelas, dan bikin mikir, subscribe aja channel ini. Karena kita bakal bahas dunia, sejarah, manusia, dan lainnya. Seringkas itu.